Kang Sule menyarankan Teddy untuk menyerahkan diri ke polisi. Jangan sampai nih nanti Iki bisa ngelap. Betul Kang. Kang Sule tidak salah. Betul Kang itu. Jadi untuk saudara Teddy ini jangan terus-terusan ya. Anda ini, maaf nih saya, setidaknya saya mengikuti ya. Jadi tadi ini kan Kang Sule, apa yang disampaikan oleh Kang Sule itu adalah benar. Udah kehilangan istri, udah kehilangan harta. Nah sekarang digugat-gugat. Terus siapa Teddy? Kang, lebih baik apa yang disampaikan oleh Akang tadi, udah polisikan saja. Ya, polisikan saja. Kang Sule udah begitu sabar. Udah begitu sabar. Ya. Tetapi lebih baik laporkan aja Kang Sule. Laporkan aja. Laporkan aja. Biar proses secara hukum ya. Supaya ada rasa keadilan nanti untuk Kang Sule dan keluarga. Situ aja Kang, laporkan Kang, terima Kang, laporkan lah. Dong, yang selalu ngasih Teh Putri. Berarti lu mau dikasih dong kalau gitu. Kenapa lu nggak biayai anak lu? Biayai anak lu, itu pertanyaan menjebak sebetulnya. Menjebak dirinya dia sendiri. Kenapa yang membiayai itu cuma Putri? Dia bilang begitu ya. Nah, kamu yang bilang ya itu ya. Ya itu salah, pertanyaan begitu salah. Seharusnya ini adalah anak saya, yang harus membiayai adalah saya, bukan anak orang. Loh iyalah, masyarakat juga udah tahu. Lah ini kesalahan dia sendiri. Menggali lubang sendiri dia. Kalau memang ada titipan atau memang ada bukti bahwa ada titipan 5 miliar. Selamat pagi netizen, berkah selalu hari ini, amin. Bu pengacara, mending ibu stop deh ngebelain orang yang gak bener. Ntar ibu malu sendiri. Kubu sebelah banyak buktinya loh. Ibu aja nggak tahu asetnya berapa, asetnya gini. Ibu sendiri yang ngomong. Daripada nanti ibu malu sendiri, terus ibu kalah, nanti nggak kepake loh karir ibu membela orang yang nggak bener, ya nggak? Mending ibu stop aja deh. Ayo cari kasus yang lain yang lebih berbobot. Ini semua masyarakat udah tahu loh bahwa tuntutan Teddy dan tingkah laku Teddy nggak ada yang bener. Nanti ibu kalah loh, malu kan? Malu. Ya kenapa? Kenapa harus ke Putri? Terus dia bilang yang bisa ngurus Bintang itu cuman Putri. Ah, berarti lu nitipin lu ke anak gua dong? Apa kewajibannya anak-anak untuk membiayai? Tidak lah. Ya, ini ada info terkait semakin menjadi Teddy berniat menitipkan Bintang ke Putri Delina, guys ya. Info dari Sule nih, guys. Buat kalian baru mampir, jangan lupa ini akun kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction ya, guys ya. Jangan lupa bantu subscribe ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak ya, dan akun pertama aku itu Uki Kevin, guys. Jadi ya mungkin kalian sudah subscribe, terima kasih banyak gitu ya, guys ya. Nah ini kita lihat seperti apa, seperti biasa kita reaksi bareng-bareng. Kira-kira infonya seperti apa, guys? Kita tonton bareng-bareng ya, guys ya, dari Sule. Semakin menjadi, Teddy berniat menitipkan Bintang ke Putri Delina. Bersama-sama 1 tahun, udah satu rumah. Gimana coba? Waduh. Persoalan rumah tangganya dulu terpaksa memang harus diikhlaskan oleh Sule demi kebahagiaan anak-anak. Namun ada satu hal yang membuat Sule geram. Kabarnya Teddy Pardiana ingin menitipkan sang anak kepada Putri Delina. Nah itu, kenapa harus ke Putri terus? Mungkin Putri perempuan, lemah, dan dia tuh jago speaknya. Itu, makanya ke Putri. Kalau mau ke Iki. Harusnya kan ada izin ketika ngambil. Iya, kalau Iki kan mungkin bisa menolak gitu ya. Kalau Putri kan sebetulnya orangnya baik, jadi ya gampang dirayu lah gitu. Namanya juga perempuan gitu ya. Barang, memotokopi barang di safety box, kata Pak Ecet. Itu seharusnya kan ada izin dari Iki. Anak yang pertama, apapun harusnya ke Iki. Kenapa nggak berani ke Iki? Karena ada nomornya. Oh iya. Iyalah. Ada komunikasi kan? Iya, kenapa? Kenapa harus ke Putri? Terus dia bilang yang bisa ngurus Bintang itu cuman Putri. Lah, berarti lu nitipin lu ke anak gua dong. Waduh. Bersiaplah untuk terpaku. Selama ini, Teddy Pardiana membangun citra sebagai suami yang paling mencintai almarhumah Lina Jubaidah. Namun kini, sebuah kesaksian dari keluarga dekatnya sendiri menghancurkan segalanya.
Terkuak fakta pahit bahwa saat Lina masih hidup, Teddy justru kepergok jalan mesra dengan wanita lain di sebuah tempat wisata di Puncak. Tak hanya itu, keluarganya juga membongkar bahwa Teddy adalah pria yang tidak bertanggung jawab soal uang, memiliki utang bertahun-tahun yang tak dibayar. Benarkah selama ini Lina hanya dijadikan sapi perah, sementara Teddy asyik berkhianat di belakangnya? Mari kita bongkar pengakuan keluarga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Hari ini kita akan membahas skandal yang jauh lebih besar dari sekadar warisan. Ini soal integritas dan moralitas seorang pria yang selama ini dipuja-puji sebagai duda setia. Ternyata, keluarga dekatnya sendiri tak sanggup lagi menyimpan kebusukan Teddy Pardiana. Simak pengakuan mengejutkan ini sampai tuntas. Mari kita telusuri pengakuan yang paling menyakitkan ini. Selama ini, kita mengira Lina Jubaidah menemukan ketenangan bersama Teddy setelah berpisah dari Sule. Namun fakta yang dibongkar keluarga dekat Teddy justru menceritakan kisah yang sangat gelap. Saat almarhumah Lina masih bernapas, saat beliau memberikan seluruh cintanya, Teddy justru diduga bermain api di belakangnya. Keluarga dekatnya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Teddy asyik berduaan dengan wanita lain di daerah Puncak. Bayangkan, di saat ia berstatus sebagai suami sah, ia justru tega membawa wanita lain ke tempat wisata, seolah-olah tidak menghargai keberadaan sang istri. Kelakuan ini menunjukkan bahwa cinta yang Teddy tunjukkan selama ini diduga kuat hanyalah sebuah sandiwara besar untuk mengelabui Lina dan publik. Ia memanfaatkan kelembutan hati Lina untuk mendapatkan fasilitas hidup mewah, sementara hatinya justru berlabuh di tempat lain. Pengkhianatan di Puncak ini menjadi bukti bahwa Teddy tidak memiliki kesetiaan sedikit pun. Ia adalah pria yang tega menginjak-injak perasaan wanita yang telah memberikan segalanya untuknya. Keluarga yang selama ini bungkam akhirnya bicara karena mereka muak melihat Teddy terus-menerus tampil di media seolah menjadi sosok yang paling menderita. Padahal dialah pelaku pengkhianatan yang sesungguhnya. Bukan hanya soal wanita, sisi gelap Teddy soal uang pun ikut dikuliti oleh keluarganya sendiri. Ternyata, selama ini Teddy dikenal sebagai pria yang gemar berhutang kepada keluarga dekatnya, namun sangat sulit untuk melunasi. Hubungan mereka sempat memanas dan diwarnai cekcok hebat karena Teddy menunggak hutang dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini memperlihatkan karakter asli Teddy yang memang bermasalah dengan tanggung jawab keuangan. Jika kepada darah dagingnya sendiri, ia berani berkhianat soal uang, maka tidak heran jika ia begitu bernafsu menguasai harta peninggalan almarhumah Lina yang nilainya miliaran rupiah. Ketidakjujuran finansial ini menunjukkan bahwa Teddy adalah pria yang oportunis. Ia menggunakan uang milik keluarga untuk kepentingan pribadinya. Dan saat ia sudah mendapatkan akses ke kekayaan Lina, ia seolah lupa pada kewajibannya. Keluarga dekatnya merasa dizolimi karena Teddy lebih memilih foya-foya daripada membayar hutang-hutangnya. Kontradiksi ini sangat nyata. Ia meributkan warisan di media, namun ia sendiri memiliki rekam jejak sebagai pengutang yang tidak amanah. Di bab ini, kita melihat bahwa masalah utama Teddy memang adalah keserakahan dan ketiadaan. Waduh, itu dia guys ya. Info terkait kedok setia palsu. Keluarga dekat muak bongkar kebusukan Teddy Pardiana ya, yang hianati almarhumah. Waduh, kira-kira infonya apakah benar, dan mungkin kalian punya info lebih lanjut ya, bisa tulis di kolom komentar terkait Teddy ini guys ya. Kenapa ya, aku lihat sih ini orangnya rada-rada ya. Kenapa? Kan dia seorang lelaki, harusnya bisa menafkahi seorang anak, apalagi cuma satu orang gitu ya. Ibarat kata lu kan udah gak punya istri ya, istilahnya bisalah menafkahi anak gitu ya. Tapi kok bisa berpikir untuk menitipkan gitu guys ya? Apa karena lihat dia punya ibunya itu punya anak lain yang kaya, jadi artis gitu ya, maksudnya duitnya banyak, jadi sehingga pengen si bintang ini jadi mungkin bisa jadi artis juga gitu mungkin guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar guys. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe channel kedua aku, yaitu ke Kevin Reaction ini guys ya. Sekian infonya untuk Teddy dan Sule untuk hari ini, dan see you guys.